Mas Al Arafnya udah join belum ya? Sama Bang Andi Wijayanto. Halo? Mohon maaf. Halo? Mohon maaf. Halo? Mohon maaf. Halo? Mohon maaf. Ternyata ada HMI Komisariat Umat juga yang gabung. Siapa itu? Ngeri ya. HMI Komisariat Umat. Canggih-canggih memang, luar biasa. Ngeri ya. Ngeri. Bang Din ngapain? Ngeri ya. Ngeri. Bang Din ngapain? Ngeri ya. Ngeri. Jangan lupa baca share daerah Pulau Jawa dan Bali berlakunya PPKM. Bang Din ngapain? Ngeri ya. Ngeri. Jangan lupa baca share. Pulau Lombok aman, Tom. Corona.
Sudah ada 35 orang. Udah. Ketua Hankam nampaknya udah on fire kembali. Alhamdulillah. Anak kecil bahas negara. Baru pulih, Bang. Baru pulih. Ini sumber ini akan kita goncangkan ini. Udah Hankam malah jadi alumni. Gitu ya. Ngopi dulu. Alumni COVID. Alumni kok. Jangan lupa ngopi. Mau. Mana? Zal. Halo. Zal monitor. Monitor Zal. Jangan sampai tidur Zal. Kalau Aprizal tidur nggak bisa jalan gitu sih. Rehat kalau di sana Dinda Iqbal Karisma, salah satu tokoh HMI Komisariat Umat. Siapa itu komisaris umat itu? Yang mana lagi itu? Wih, ada Olin. Komisariat baru dibentuk gitu. Gitu, komisariat umat ya. Bagus juga tuh Umat namanya. dan bangsa. Komisariat Umat itu kan Menteri mereka itu kan jihad melawan mereka. beliau itu sudah aman sekarang. Gitu ya. Komisariat umat. Di atas komisariat umat ada umatnya juga. Unhan RI. Komisariat HMI kalau nggak molor nggak senang dia. Sabar. Sabar, Bang. Pelan-pelan. Jangan menekan. Jangan menekan senior. Tenang. Tinggal kasih kopi aja itu selesai barang. Anggap aja lagi minum vitamin dulu. Dulu. Karena kondisi kan lagi
Lagi apa? Situasinya lagi gawat darurat. Oh, ini bukan kongres, amankan forum. PPKM. Duntri udah ngopi nggak? Makan. Ih, nggak over gue. Nanti dapat bulan dan emang di aturan webinarnya ada aturan dilarang merokok. Iya juga. Ayo dibuat tuh penting. Soalnya Bang Arpen dilarang merokok, baru saya matiin. Ini kan Bang Arpen enggak bilang. Ayo kan orang. Oh. Dapat English sebenarnya. Nah, duluan habis kuota gitu nih. Coba. Pakai tambah sungguh. Udah. Ini. Tapi di tungkul buat dirinya pertama cair infusan di Cikesan kan bau sih infusan. Sapu mengisak kali tuh nggak ngisarkeun. Kurang ceung sorangan. Aduh. Terus ada pisahan bukan nama Kang? Siapa tuh jauh? Baik kali itu jam 7 teh. Di ruangan cici. Ya, ketemu mulai aja. Ya sudah bergabung. Ini apa dan ini kita harus tambah jelaskan kita Andi Wijayanto. Ya, Zal. Ini Bang Andi udah gabung ini. Bang Andi sama Mas Al-Araf. Halo Bang. Halo Bang. Ya, bisa langsung mulai aja. Langsung kita mulai Bang. Mulai aja dulu. Ya, Mulai aja dulu, Sal. Bang Andi udah gabung ini. Mulai. Coba dicek narsumnya tuh udah datang belum? Selamat datang buat narsum dulu. Sudah main gape larang. Udah selesai. Gabung. Halo Bang, berarti dari MC duluan Bang ya? Ya, ngikutin MC aja gitu. Kaper.
Tum Asmar. Selamat bergabung, Tum. Siap, Ketua. Bang, ini kita mulai dari MC ya, Bang? Oke. Mainkan. Ya, kami Mbak Olin langsung, Mbak. Suaranya nggak kedengeran. Mbak Olin masih di unmute. Iya, bentar. Saya pasang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan daring dalam agenda diskusi publik menakar kandidat Panglima TNI, peluang, hambatan, dan tantangan penguatan militer Indonesia. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kakanda Profesor Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Bidang Hankam PBHMI, Kakanda Arven Marta. Yang sama-sama kami hormati Kakanda Al-Araf, selaku pengamat militer, dan juga Kakanda Andi Wijayanto, selaku ahli pertahanan dan juga mantan sekretaris kabinet. Yang kami hormati juga teman-teman pengurus PB Bidang Hankam dan juga seluruh peserta yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne HMI. Kepada teman-teman, disilakan untuk mengikuti iringan lagu. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne HMI. Kepada teman-teman, silakan untuk mengikuti iringan lagu. Indonesia tanah airku, di sana. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne HMI. Kepada teman-teman, silakan mengikuti iringan lagu. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini adalah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne HMI. Teman-teman, silakan mengikuti iringan lagu. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne HMI.
di sore hari. Olin. Aku lagi webinar. Siap, Bang? Maaf, sepertinya ada gangguan dari operator. Halo, bisa dilanjut, Mbak? Dilanjut aja. Selanjutnya menyanyikan himne HMI. Halo, bisa dilanjut? Dilanjut aja. Selanjutnya menyanyikan himne HMI. Halo, bisa dilanjut? Selanjutnya menyanyikan himne HMI. Halo, bisa dilanjut? Selanjutnya menyanyikan himne HMI. Halo, bisa dilanjut? Halo, bisa dilanjut? Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Bidang Hankam PBHMI, sekaligus membuka diskusi pada malam hari ini kepada Kakanda Arven Marta, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan virtual ini. Salawat beserta salam tak luput pula kita aturkan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati senior-senior dan sumber di sini, kita lihat sudah bergabung, ada Bang Kakanda Al-Araf dari Imparsial, Ahmad Militer, selamat bergabung Bang. Dan
yang sama-sama kita hormati juga ada Bang Andi Wijayanto, ahli pertahanan dan juga mantan sekretaris kabinet. Dan kita tunggu-tunggu juga sampai detik ini. Sebenarnya kita minta kepada Kakanda Mahfud MD memberikan keynote speech. Sampai sekarang belum ada konfirmasi, tapi tidak apa-apa. Ini kita lanjutkan saja. Baiklah, yang kita hormati juga ya kawan-kawan yang sudah hadir dari HMI cabang, senior-senior kami dan rekan-rekan media dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, jadi kita di bidang pertahanan dan keamanan ini kemarin sudah sangat panjang mendiskusikan mengenai topik ini. Maka dari itu kita angkatlah diskusi pada malam hari ini. Yang kita undang ini adalah orang-orang yang kita rasa expert di bidangnya. Nah, mengenai tema menakar Panglima TNI, tantangan, hambatan, dan kekuatan militer di Indonesia, ini sangat penting kita diskusikan karena mengingat di bulan November itu ada pergantian Panglima TNI. Nah, jadi di sini kita di bidang Hankam PBHMI sudah membuat sebuah kajian, dan juga nanti setelah kegiatan diskusi ini tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan kepada pemerintah yang tentunya itu adalah penguatan bagi militer di Indonesia. Nah, karena kita sadari dan kita pahami bersama organisasi yang paling solid sampai saat ini adalah organisasi TNI. Nah, jadi di sini kita juga akan mendengar nanti pemaparan-pemaparan dari narasumber dan kita bisa melihat ya bagaimana apa saja yang menjadi kriteria-kriteria yang nantinya akan mengganti posisi Pak Hadi. Kalau kita lihat misalkan variabelnya rotasi antar matra itu kan berbeda. Nah, tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Nah, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama aspek profesional, proporsional, dan aspek politik. Nah, ini yang mesti kita lihat, dan tentunya kita bersepakat bersama-sama siapapun nanti yang terpilih menjadi Panglima TNI itu bisa membuat bangsa Indonesia itu lebih disegani oleh bangsa lain-lain. Dan slogan HMI, slogan TNI bersama rakyat itu memang nyata dan memang bisa diwantahkan oleh Panglima TNI. Mungkin itu sambutan dari saya. Selamat berdiskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan dan penyelenggaraan diskusi ini. Mari kita simak nanti pemaparan dan ada juga nanti sesi tanya jawab dari peserta. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfen. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakanda Arfen selaku Ketua Bidang Hankam PBHMI. Acara selanjutnya demi keberlangsungan kegiatan kita yaitu diskusi publik pada malam hari ini. Agenda dan juga diskusi akan dipandu oleh Kakanda Sutira Dirga selaku Wasekbid Hankam PBHMI. Kepadanya kami silahkan dan saya alihkan kepada Kakanda Sutira Dirga. Ya, terima kasih Yunda Olin atas pembukaan dan penyerahan diskusinya kepada saya. Malam ini kita akan diskusi terkait menakar calon Panglima TNI di antara peluang, hambatan, dan juga harapan begitu. Telah bergabung juga dengan kita dua pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Sebelumnya saya izinkan memperkenalkan secara singkat biodatanya. Ada yang pertama ada Kakanda Al-Araf, mungkin saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sentra Inisiatif, sempat juga menjabat sebagai Direktur Imparsial, dan juga sempat menjadi pengajar di Universitas Pertahanan dan Universitas Bayangkara. Beliau cukup banyak tulisannya terkait dengan reformasi sektor pertahanan maupun keamanan. Teman-teman bisa
cek di Google terkait tulisan-tulisan beliau. Lalu yang kedua ada Pak Andi Wijayanto. Dalam hal ini kami mengundang beliau sebagai analis utama di Lab 45 dengan konsentrasi di kajian pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan cyber. Dahulu beliau pernah menjabat sebagai sekretaris kabinet di masa pemerintahan Pak Jokowi dan JK, dan lalu diangkat pada tahun 2016 sebagai penasihat senior Kepala Staf Kepresidenan. Beliau ahli dalam studi hubungan internasional dan pertahanan dengan pencapaian gelar akademik baik di FISIP Universitas Indonesia, SOAS University of London, London School of Economics, National Defense University di Washington DC, dan terakhir di Raja Rantam School of International Studies di Singapura. Untuk pengantarnya mungkin sebagaimana diketahui oleh teman-teman bahwa dalam waktu dekat akan ada proses pemilihan Panglima TNI, yang mana kalau kita melihat aturannya begitu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dituliskan dalam pasal 13, kurang lebih di situ dimuat dengan tata cara pemilihan Panglima TNI, yaitu dari pasal 13 ayat 2 sampai dengan kurang lebih sampai pasal 10 kurang lebih, yang mana memang di pasal 2 disebutkan, di ayat 2 disebutkan Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sejarahnya sebenarnya Panglima TNI sendiri, pemilihan Panglima TNI sendiri itu cukup mengalami banyak perubahan. Semisalkan di masa Orde Lama, Panglima TNI dipilih melalui tentara sendiri, lalu di Orde Baru melalui prerogatif Presiden, lalu di pasca reformasi pemilihan Panglima TNI itu berdasarkan prerogatif Presiden dan juga harus ada pelibatan dari DPR. Pemilihan Panglima TNI ini selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat karena kurang lebih ada dua hal yang cukup membuat pemilihan Panglima TNI ini menjadi sorotan. Yang pertama karena jabatan Panglima TNI ini cukup strategis begitu, dan yang kedua adalah adanya keterlibatan DPR dalam proses pemilihan yang akhirnya membuat masyarakat begitu dapat mengetahui dan juga ikut memantau bagaimana proses pemilihan Panglima TNI. Berdasarkan isu yang beredar di media begitu, ada 3 kandidat calon Panglima TNI. Yang pertama ada Jenderal TNI Andika Perkasa yang hari ini menjabat sebagai Kasat begitu. Lalu ada Laksamana TNI Yudo Margono selaku Kasal, dan juga Marsikal Fajar Prasetyo selaku Kasau. Jika memang melihat beberapa pengalaman ke belakang, memang ada pemahaman bahwa Panglima TNI harus dirotasi, dan itu juga memang di pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian. Klausulnya di sini disebutkan dapat dijabat, bukan semestinya untuk dilakukan berotasi, yang mana memang akhirnya pasti Presiden selaku pemilik hak prerogatif pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Namun belajar dari pengalaman ke belakang dan juga apa yang akan disampaikan oleh para pemateri pada malam hari ini, kita mungkin bisa menilai bagaimana sosok Panglima TNI yang diharapkan ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk narasumber pertama, Bang Al-Araf, waktu dan tempatnya saya persilakan Bang, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit terkait dengan menakar calon Panglima TNI, kandidat Panglima TNI, peluang, hambatan, dan tantangannya untuk penguatan militer di Indonesia. Waktu dan tempatnya dipersilakan Bang. Mas Andi aja dulu, saya nggak enak sama yang lebih tua. Oke, kalau kayak gitu untuk Pak Andi, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Andi Wijayanto. Ya, baik. Saya nurut arahannya Mas Al-Araf. Selamat malam, Ral. Selamat malam, Mas Dirga, teman-teman semua. Terima kasih undangannya. Untuk isu
Panglima TNI ini kami di Lab 45 sudah membuat kajian, ya bisa dilihat di website kami. Ya pada dasarnya kami yang menulis ini saya dengan analis utamanya Mas Iis Gindarsa Gigin itu menawarkan 4 pendekatan yang bisa dipakai untuk menakar peluang 3 kepala staf angkatan menjadi Panglima TNI. Jadi kira-kira kalau pendekatannya normatif, legalistik, memakai undang-undang TNI, itu kita akan memakai pendekatan rotasi. Maka peluang Kasal, Pak Yudo yang akan lebih besar. Jika yang dipakai adalah pendekatan regenerasi, maka yang harus dipikirkan perpindahan ke generasi yang lebih muda. Pak Hadi itu angkatan 86, Pak Andika angkatan 87, Pak Yudo dan Pak Fajar angkatan 88. Yang akan pensiun paling cepat Pak Andika di November 2022, yang akan pensiun paling lama itu Pak Fajar KSAU, itu di tahun 2024 bulan April. Jadi pada dasarnya untuk Pak Jokowi dalam analisis kami, ketiga calon yang ada di 3 kepala staf angkatan, kalau pakai pendekatan regenerasi tidak ideal. Idealnya Panglima TNI pengganti Pak Hadi itu berada di angkatan 89 sampai 91. Sebagai catatan, Kapolri itu sekarang sudah angkatan 91. Dan supaya tidak lagi bergejolak nanti menjelang tahun politik 2024, Pak Jokowi tinggal memilih 1 Panglima TNI di tahun ini, lalu jabatannya tembus ke bulan Februari 2024 pada saat pemilu presiden dan legislatif dilakukan. Tapi tidak ada kandidat yang ideal. Jadi kalau dari pendekatan regenerasi tidak terlalu signifikan siapa yang dipilih, apakah Pak Andika, Pak Yudo, atau Pak Fajar, karena tidak melampaui titik ideal 1 kali pergantian sebelum pemilu, lalu bisa mengawal pemilu 2024. Nah, pendekatan berikutnya adalah pendekatan operasi gabungan. Itu ada juga sebetulnya di Undang-Undang TNI, keharusan bagi TNI dikembangkan dengan memperhatikan karakter untuk membuat angkatan bersenjata terpadu. Nah, kalau dilihat dari operasi gabungan, yang dipikirkan atau yang harus dianalisis adalah jenjang karir dari para kepala staf angkatan. Kalau dilihat dari jenjang karirnya, dari penugasan, maka Pak Yudo dan Pak Fajar lah yang relatif ideal, karena keduanya sebelum menjadi kepala staf angkatan pernah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan. Ya, Pangkogap Wilhan 1 untuk Pak Yudo, Pangkogap Wilhan 2 untuk Pak Fajar. Ini komando operasi gabungan baru yang dirancang di masa Pak SBY, lalu perpresnya ditanda tangan di masa Pak Jokowi. Tapi cuma Pak Yudo dan Pak Fajar dari 3 kepala staf angkatan ini yang pernah menduduki jabatan tertinggi di Komando Operasi Gabungan dalam struktur organisasi TNI. Pendekatan terakhir adalah pendekatan stabilitas politik. Kalau pendekatan stabilitas politik tidak untuk kami tidak peduli siapa berapa angkatannya, maka pendekatan ini cenderung menginginkan perwira tinggi dari Matra Darat untuk menjadi Panglima TNI, terutama nanti di tahun politik 2024 yang tahapan pemilunya akan mulai dari Mei 2023. Mengapa Matra Darat? Karena Matra Darat yang memang di masa Orde Baru dikembangkan sedemikian rupa menjadi jejaring teritorial yang punya doktrin sospol, punya doktrin kekaryaan, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin Mas Al-Araf sesuai kompetensinya yang bisa mewanti-wanti kita
mewarning kita apa bahayanya kalau seandainya pendekatan ini yang dikedepankan. Nah, kalau pendekatan stabilitas politik, kendalanya kalau kita memilih Pak Andika sebagai Panglima TNI hari ini, Pak Andika akan pensiun di November 2022. Jadi tahun politik 2024-nya nggak bisa dikawal oleh Pak Andika. Nah, kalau itu terjadi, maka Pak Andika bisa menjadi Panglima TNI sampai November 2022, lalu Pak Jokowi dari Desember 2022 ke 2024, kalau pakai pendekatan stabilitas politik, harus memilih Angkatan Darat lagi. Jadi kemudian nanti Panglima TNI-nya Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Darat. Kembali Angkatan Lautnya tidak mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Nah, itu analisis yang ada yang bisa teman-teman baca lebih detail di website Lab 45 kami. Tapi untuk forum ini saya mungkin menambahkan beberapa pertanyaan ya yang bisa kita diskusikan sama-sama. Ya, pertanyaan pertama ini terkait dengan kehebohan Perpres 1,7 kuadriliun ya untuk beli alutsista yang bocor, dan kemudian sudah ada beberapa klarifikasi dari Kementerian Pertahanan. Jadi pertanyaan pertamanya, Panglima TNI seperti apa yang cocok untuk bekerja sama dengan Pak Prabowo mengawal modernisasi pertahanan Indonesia jangka panjang yang dirancang oleh Menhan, itu program modernisasi sampai tahun 2044 yang nilainya 1.700 triliun. Jadi pertanyaannya, kita kira-kira harus melihat chemistry antara 3 kepala staf itu dengan Pak Menhan sehingga bisa bareng-bareng mengawal modernisasi pertahanan ke depan. Pertanyaan kedua adalah, kita sekarang lagi kritis-kritisnya mengatasi pandemi COVID-19. Ya, jadi kira-kira butuh sosok Panglima TNI seperti apa yang bisa membantu untuk segera menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Ya, nanti lagi-lagi Mas Al-Araf yang bisa melakukan kritisi lebih dalam, tapi dalam sistem ketatanegaraan kita masih ada satu opsi yang dulu sudah pernah kita ributkan di Maret-April 2020 ketika pandemi ini baru mulai, dan sekarang belum dibicarakan, tapi kalau pandeminya tidak teratasi, opsi ini bisa saja dimunculkan lagi. Opsi ini adalah opsi darurat. Ya, negara darurat, apakah darurat sipil atau bahkan darurat militer yang membutuhkan kepemimpinan dari seorang Panglima TNI yang kuat. Nah, masalah lah yang nanti kompeten untuk mewarning kita semua, bagaimana nih pendulumnya harus digerakkan antara pendulum menjaga konsolidasi demokrasi dengan pendulum kegentingan kedaruratan untuk menyelesaikan pandemi. Jadi pertanyaannya, seperti apa karakter Panglima TNI yang dibutuhkan? Kalau tentang pandemi, saya langsung mengatakan yang dibutuhkan Angkatan Darat, siapapun itu, ya, untuk mengatasi pandeminya. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, karena pandeminya berlanjut, ya, kalau melihat pernyataan-pernyataan dari kabinet ya kayak Pak Luhut gitu, maka diperkirakan ini kita masih akan naik 8 sampai 10 hari ke depan. Ya. Dan ini baru varian Delta. Sementara kita sudah tahu ada Gamma lah, ada Kapal lah, segala macam. Nah, kalau teman-teman ngikutin bola, yang ngikutin semifinal Euro dengan semifinal Copa Amerika, 4 negara yang tarung dalam 2 semifinal itu, 8 negara ini sama-sama jumlah COVID-nya naik. Ya, jadi ada salah-salah ada varian semifinal habis ini. Ya, karena Inggris, Spanyol, Italia, Denmark, Peru, Kolombia, Argentina, Brasil, di negara-negara itu COVID-nya naik karena orang keluar nonton bola. Nggak pakai masker pula kalau di Eropa. Sementara COVID-nya naik semua. Ya, salah-salah ada varian Euro, ada varian Copa, karena kerumunan yang muncul di pergelaran bola ini. Nah, untuk ini kemudian prediksinya ekonomi tidak akan tumbuh optimis seperti yang diestimasi oleh Ibu Sri Mulyani di awal tahun.
Ya, Ibu Sri Mulyani mengestimasi kuartal 2 akan tumbuh 7%. Nanti pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 keseluruhan akan tumbuh mungkin di angka 5,4%. Lalu ketika terjadi lonjakan karena Idul Fitri, setelah Idul Fitri dikoreksi menjadi di angka 4%. Lalu karena ini berkepanjangan memasuki pertengahan Juli, mungkin dikoreksi lagi di bawah 4%, antara 3,4 sampai 3,7. Nah, kita masih punya titik kritis lagi di depan perayaan Idul Adha. Itu satu titik kritis lainnya. Apakah ini bisa diredam lonjakannya atau tidak? Nah, jadi yang dibutuhkan kemudian adalah mencari sosok panglima yang bisa paham, bisa sadar bahwa kira-kira 1-2 tahun ke depan secara ekonomi pertahanan itu berat. Ya. Yang dibutuhkan itu bukan ngegas modernisasi, tapi yang dibutuhkan adalah mencari bagaimana mencari perimbangan antara kebutuhan pada saat ekonominya tidak ideal untuk melakukan modernisasi, tapi sementara kesiapan operasional pasukan, terutama sistem senjata, alutsista, itu tetap harus dijaga. Nah, dibutuhkan kepemimpinan, kira-kira kepemimpinan krisis lah, yang tidak berada dalam titik ideal untuk menjalankan organisasi TNI. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tambahan di luar dari kajian kami yang bisa saya sampaikan di forum ini. Nanti silakan Mas Al-Araf menambah dari kompetensinya untuk menjaga konsolidasi demokrasi, nilai-nilai HAM yang biasanya menjadi perhatian Al-Araf, dan lalu kita bisa berdiskusi sama-sama setelah ada paparan lebih lanjut. Terima kasih, Mas Dirga, itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Andi Wijayanto. Saya cukup menangkap beberapa poin penting. Poin penting yang saya catat, pertama, Lab 45 telah membuat kajian terkait analisis Panglima TNI berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu ada 4 pertimbangan. Yang pertama itu rotasi antar matra, yang mana kalau mengikuti rotasi ini maka Angkatan Laut yang lebih cocok begitu. Lalu dari pertimbangan regenerasi, sayangnya dari ketiga calon nama yang muncul itu tidak ada yang mewakili regenerasi yang ideal, sebagaimana Kapolri saat ini dipimpin oleh Lettingan 91 begitu. Lalu dari pendekatan operasi gabungan, ini ada 2 nama, ada Pak Yudo dan juga Pak Fajar, karena pernah menjabat sebagai Panglima Kogab Wilhan begitu. Dan yang terakhir dari pertimbangan stabilitas politik, yang mana tadi disebutkan bahwa tidak peduli angkatan berapa, tapi baiknya itu dari angkatan darat begitu, karena memang angkatan darat dibentuk dengan memiliki kemampuan jejaring sosial dan juga doktrin sosial politik yang cukup kuat. Tadi Pak Andi juga menyampaikan beberapa pertanyaan begitu untuk diskusi kita lanjutan yang mungkin juga nanti sekiranya akan dibahas oleh Mas Al-Araf begitu, terkait dengan isu anggaran 1.700 triliun yang mungkin juga Mas Al-Araf pernah menulis opini terkait hal ini juga begitu ya, kalau tidak salah di media Kompas begitu, dan bagaimana chemistry-nya nantinya ke depan dengan Kemenhan yang hari ini ingin memodernisasi alutsista angkatan begitu. Lalu juga yang menjadi isu krusial adalah siapa sekiranya sosok panglima yang ideal begitu untuk membantu menuntaskan pandemi COVID ini yang menurut perkiraan masih berlangsung cukup panjang begitu, di mana memang diharapkan dari kegentingan pandemi ini tetap bisa diselaraskan dengan konsolidasi demokrasi begitu. Dan yang terakhir memang melihat kecocokan dalam konteks pandemi hari ini, Pak Andi tadi menyatakan bahwa hari ini yang punya kemampuan mungkin lebih ke arah matra angkatan darat begitu. Untuk mempersingkat waktu dan juga menjawab beberapa isu yang tadi sempat
diungkap oleh Pak Andi. Kepada Mas Al-Araf, waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Dirga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman HMI di seluruh Indonesia. Ini saya tadi kualat kalau diskusi duluan gitu, karena nggak elok lah gitu. Biar Mas Andi yang lebih pas untuk lebih menjelaskan terlebih dahulu gitu. Karena saya banyak belajar dari beliau di masa lalu dan juga mungkin sekarang terkait dengan isu pertahanan keamanan. Nah, beberapa pandangan beliau tentang pergantian Panglima TNI sudah saya catat, meski secara samar-samar Mas Andi belum secara spesifik sebaiknya ke arah mana, meski di penutup akhir nampaknya isu pandemi menjadi satu topik ya, yang akan dirasionalkan kepada Presiden, kira-kira dibutuhkan Panglima TNI yang seperti apa. Tapi terlepas dari hal itu, catatan saya begini, pertama adalah saya senang sekali PBHMI mengadakan diskusi tema tentang isu ini, gitu, karena sesuatu hal yang penting juga untuk melihat bahwa yang namanya sektor keamanan itu, yang namanya TNI, yang namanya Polri itu merupakan bagian dari public goods gitu ya. Bahwa keamanan itu adalah bagian dari barang publik, sehingga masyarakat, mahasiswa khususnya, media publik penting juga untuk menyoroti dinamika sektor keamanan, termasuknya salah satunya adalah pergantian Panglima TNI. Karena upaya menempatkan keamanan sebagai public goods dengan heboh 1,7 triliun isu pergantian Panglima TNI, dugaan markup dalam modernisasi alutsista, itu sesuatu yang semakin memperkuat positioning masyarakat sipil di dalam memantau, memonitoring isu sektor pertahanan dan keamanan. Itu sesuatu yang positif dan sesuatu yang baik, sehingga diskusi seperti ini menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya tadi kata Mas Andi, agar konsolidasi demokrasi, democratic control itu tetap terjaga gitu. Karena dengan civil society yang peduli terhadap isu pertahanan dan keamanan, saya rasa kita bisa memastikan hal itu terjaga gitu ya. Nah, kedua, juga kita punya pengalaman historis di masa lalu yang buruk dalam konteks militer dan politik, khususnya pada masa era Orde Baru, sehingga kemudian kekhawatiran, kepedulian atau juga mungkin kekhawatiran dalam kontestasi pergantian Panglima TNI selalu menjadi sorotan gitu. Akankah kemudian Panglima TNI yang baru akan terseret dalam arus politik gitu, kekuasaan atau tidak? Itu kemudian akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam konteks Indonesia gitu ya. Nah, secara normatif memang kita tahu bahwa Undang-Undang TNI memberikan beberapa poin penting dalam proses pergantian Panglima TNI. Benar adanya bahwa proses pergantian Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif Presiden gitu, dan itu pun nanti harus di-challenge dengan pertimbangan DPR sendiri. Karena sebenarnya kalau logikanya hak prerogatif Presiden itu di negara-negara yang sistemnya presidensial, dia cukup hanya diangkat oleh Presiden, tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Tapi di kita kan memang tidak, untuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Sebenarnya sih idealnya ke depan mungkin pergantian Panglima TNI cukup diangkat oleh Presiden, nanti Parlemen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi kerja yang dilakukan oleh Panglima TNI. Saya selalu bilang, toh selama ini dalam proses pergantian Panglima TNI ataupun juga Kapolri, itu DPR tidak pernah menyatakan tidak terhadap calon yang disampaikan oleh Presiden. Jadi sebenarnya persetujuan itu kan harusnya basis persetujuan yang dilakukan oleh DPR itu harusnya bersikap kritis ya terhadap calon yang disajukan oleh Panglima yang diajukan ke DPR. Tapi faktanya tidak terjadi hal itu gitu. Itu jadi satu sisi persetujuan itu lebih
banyak bobot politisnya gitu. Dan saya jadi kemudian memandang dia menempatkan TNI atau juga Polri dalam ruang politik itu dalam kontestasi di parlemen. Nah, meski baiknya adalah ada ruang buat publik untuk menilai dan menimbang dalam proses pergantian Panglima TNI, tapi sesungguhnya lebih banyak buruknya karena proses pergantian Panglima TNI yang dengan memberikan ruang parlemen itu menempatkan TNI ataupun Polri dalam ruang politik. Akhirnya yang terjadi proses-proses pergantian Panglima TNI, Kapolri adalah proses-proses yang penuh dengan transaksional pada akhirnya di DPR. Nah, itu sesuatu yang membuat DPR sulit untuk kemudian melakukan fungsi-fungsi pengawasannya, karena sejak awal dia yang memilih Panglima dan Kapolri, dan kemudian ketika terjadi masalah maka sulit buat dia untuk melakukan kontrol orang dia juga yang mengangkat dan memilih, sehingga pengawasannya menjadi lebih rumit. Maka ke depan sebaiknya sih oleh Presiden saja, gitu. DPR tugasnya mengawasi. Itu kedua. Ketiga adalah Undang-Undang TNI sebenarnya cukup jelas menyeratkan bahwa proses pergantian Panglima TNI itu perlu dilakukan secara rotasi, ya. Meski mandatnya tidak mewajibkan, tetapi mensyaratkan bahwa hal itu sebaiknya dilakukan dengan proses rotasi. Kenapa prinsip ini dilakukan? Saya rasa Mas Andi dan teman-teman dulu di Propatria Institute dan lain sebagainya ketika terlibat dalam pembentukan Undang-Undang TNI sangat amat menyadari bahwa di TNI itu ada 3 angkatan dan proses rotasi penting untuk membangun kesetaraan dan kesehatan organisasi agar tidak terjadi kecemburuan di antar angkatan. Kecemburuan di antar angkatan tentu akan mendampak terhadap konsolidasi dan soliditas organisasi TNI itu sendiri. Ya, dalam pemilihan ketua umum PBHMI aja kan harus berputar tuh dalam prosesnya, ya kan, nggak mungkin didominasi oleh salah satu kampus atau oleh 2 kampus gitu, atau dari masa di cabang Jakarta lagi yang jadi besok kan pasti pada marah gitu. Nanti akan ada isu Jakarta Connection ataupun Jatim Connection apa gitu-gitu. Itu dalam pemilihan ketua umum PBHMI, dalam pemilihan Panglima TNI juga sama. Kalau proses Panglima TNI itu lagi berasal dari angkatan itu lagi, tentu soal-soal kecemburuan, soal-soal kesetaraan dan lain sebagainya akan terjadi. Walau saya yakin sih bahwa TNI dalam batas akhir ketika Presiden sudah memilih, mereka akan tunduk terhadap pilihan Presiden gitu. Tetapi juga pada sisi lain juga akan ada rasa tidak terima, ngedumel dan lain sebagainya yang itu akan mengganggu solidaritas dan lain sebagainya. Jadi demi keadilan dan proses yang baik dalam proses rotasi itu memang menjadi penting buat Presiden memperhatikan, menimbang proses pergantian Panglima TNI itu perlu berdasarkan pada proses rotasi. Nah, kalau dalam proses rotasi, maka Panglima TNI sekarang dari sebelumnya dari Angkatan Udara, sebelum Pak Hadi adalah Pak Gatot dari Angkatan Darat, sebelum Pak Gatot ada Pak Muldoko juga dari Angkatan Darat. Jadi 2 kali Angkatan Darat sebelum Pak Hadi, maka sekarang Angkatan Udara, otomatis kalau ngikutin rotasi sekarang harusnya jatuh ke Pak Yudo ya di Angkatan Laut. Itu kalau kemudian tidak bergeser ke Angkatan Laut, saya melihat kecenderungannya nanti, waduh, terlalu lama menunggu tuh Angkatan Laut, kata mereka. Udah lama berlayar terus di laut, itu masuk darat nggak pernah jadi Panglima TNI gitu. Diganti sama yang lain, kan repot juga ya. Kita berlayar terus di laut ya kan, tapi masuk darat nggak pernah jadi Panglima TNI. Nah, ini jadi faktor-faktor yang tentu menjadi kecemburuan. Pada sisi lain juga Presiden punya visi yang cukup baik dalam pembangunan maritim security ya. Dan konsekuensinya implementasi dari pembangunan maritim security itu juga penting untuk menjadikan Panglima TNI itu berasal dari sesuai dengan rotasi tadi, jadi ada sinergitas di situ. Meski pada akhirnya juga semua sangat tergantung dari pilihan Presiden. Kita kan publik hanya bisa menyampaikan
perspektif kita dalam pergantian Panglima TNI. Toh Presiden akan menggunakan kewenangannya untuk menilai dan menimbang siapa yang dipilih. Tapi secara normatif saya ingin katakan bahwa pola rotasi itu sesungguhnya jauh lebih baik. Nah, keempat adalah secara politik, gitu. Kalau hitungannya kondisi politik 2024, gitu, pasti seorang presiden ini Pak Jokowi kan akan selesai di 2024, kan tidak mungkin ada 3 periode karena itu sulit terjadi gitu. Nah, konsekuensinya dia akan kira-kira tuh kalau Ketua Umum PBHMI dia ingin selesai di Kongres LPJ-nya diterima gitu. Jangan sampai ditolak ya kan. Nah, sama seorang presiden, dia ingin agar turun nanti di di 2024 itu turun dengan aman lah, turun dengan tenang. Maka dalam proses tersebut pasti ada bacaan politik dari presiden bahwa di 2024 harus dipastikan regenerasi pemimpin politik kekuasaan tetap menjadi orang-orang yang paling tidak menjadi bagian dari yang direstui oleh presiden juga, mengganti beliau supaya proses landingnya menjadi aman gitu. Nah, untuk itu posisi Panglima TNI secara politik menjadi sangat strategis dihitung ya, sebagai bagian dari bagaimana memastikan konsolidasi politik kekuasaan di 2024. Memang ini sesuatu yang agak aneh tapi nyata gitu, bahwa politik militer atau otoritas sipil itu menggunakan militer dalam ruang politik ini kental terjadi pada masa Orde Baru ketika Soeharto berkuasa. Tapi di era demokrasi sesungguhnya juga kalau kita lihat di tiap fase pemilihan umum ataupun fase-fase politik elektoral lainnya, selalu pemimpin sipil itu menganggap kemudian posisi Panglima TNI sebagai sesuatu yang strategis, sehingga mereka akan menghitung benar secara politik siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin Panglima TNI berikutnya. Saya ingat ketika Presiden SBY menjadi presiden di tahun 2004, pada masa itu Ria Mizard harus ditahan beberapa waktu untuk tidak naik menjadi Panglima TNI, lalu kemudian dengan memperpanjang Pak Hendri Hartono Sutarto. Jadi hitungannya sangat politik pada saat itu. Nah, sama juga ketika posisi politik pada masa pemerintahan Jokowi itu dengan naiknya Pak Hadi, tentu secara politik juga bisa dihitung presiden merasa aman dan nyaman karena memiliki kedekatan sejak di Solo, sehingga hal rotasi memang menjadi alasan, tapi hal lainnya adalah beliau memang didesain sebagai sosok Panglima TNI yang bisa memastikan bahwa bisa mengendalikan TNI dengan stabilitas politik yang ada. Nah, menariknya adalah di tahun 2019, pemilu 2019 itu terjadi, tetapi Panglima TNI bukan berasal dari Angkatan Darat. Ya. Panglima TNI 2019 adalah berasal dari Angkatan Udara, yakni Pak Hadi sendiri. Gitu. Tapi realitasnya itu berjalan mulus dan kendali dilakukan oleh Presiden dan politik elektoral selesai di 2019. Artinya benar kata Mas Andi bahwa asumsi-asumsi politik elektoral di masa lalu itu selalu didominasi oleh Angkatan Darat, tetapi sejak 2019 ketika Pak Hadi jadi Panglima TNI dan bersangkutan udara, realitas kendali politik kekuasaan juga bisa kok mengendalikan TNI untuk mengontrol politik elektoral itu sendiri. Artinya secara politik mungkin bisa terbantahkan bahwa di 2024 harus Angkatan Darat gitu. Meski sebenarnya asumsi itu akan kuat karena bedanya adalah di 2019 ke 2019 itu Presiden Jokowi bisa menjadi presiden lagi, di 2024 kan Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, jadi kemungkinan mengambil posisi Angkatan Darat di 2024 menjadi penting. Nah, kalau itu yang terjadi, maka menurut saya secara politik dan kalau melihat dengan kacamata 2024, kecenderungannya tentu saat ini Presiden secara politik tidak mengambil berasal dari Angkatan Darat karena akan menyimpan itu nanti untuk di 2024.
Jadi paling tidak dari sekarang sampai 2024 ada 2 kali lompatan pergantian, sekarang tidak Angkatan Darat dulu, lalu kemudian setelah itu baru jatuh ke Angkatan Darat lagi untuk memastikan 2024. Ya itu bisa seperti itu secara politik. Nah buat saya sebenarnya alasan tentang pandemi mungkin memang menjadi salah satu alasan juga buat Presiden memastikan politik kekuasaan itu bisa berjalan dengan stabil gitu. Sehingga kendali Panglima TNI perlu orang yang berasal dari Angkatan Darat. Tapi dalam realitasnya kan kendali penanganan pandemi ini tidak melulu bertumpu terhadap kekuatan militer. Kecuali kalau kemudian emang tadi disampaikan oleh Mas Andi, Indonesia ditetapkan status darurat gitu ya. Namun buat saya sebenarnya persoalan pandemi ini kan bukan hanya persoalan satu aspek karena panglimanya bukan berasal dari Angkatan Darat, tapi banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi persoalan-persoalan pandemi. Saya rasa banyak pandangan-pandangan ya disampaikan kemarin dalam diskusi di LP3S dan lain sebagainya, bahwa persoalannya adalah salah satunya misalkan kelemahan dan ketegasan pemerintah dalam persoalan penanganan ini tidak cukup baik ketika dipimpin oleh Pak Airlangga waktu itu sebagai ketua untuk penanganan pandemi gitu ya. Kebijakan-kebijakannya telat dan kebijakan-kebijakannya tidak tegas. Misalkan soal diskusi tentang boleh mudik atau tidak gitu ya. Ya bagaimana mungkin kalau dibilang sampai tanggal 18 nanti baru ditutup, ya sebelum tanggal 18 orang udah pada mudik. Orang kita kan akan cukup cerdas untuk memanfaatkan itu. Dalam hal lain kebijakan sekarang misalkan ada pertanyaan status kondisi darurat PPKM, tapi faktanya kebijakannya memperbolehkan orang untuk melakukan pernikahan dalam masa dengan jumlah minimal 30 orang. Itu kan sesuatu yang juga menurut saya kurang cukup tegas gitu ya. Saya nggak tahu pertimbangan-pertimbangan yang terjadi, tapi banyak masukan-masukan bahwa problem hari ini sesungguhnya dalam soal pandemi bukan karena persoalan Panglima TNI-nya dari Angkatan Darat, Laut, atau Udara, adalah political will pemerintah dan kebijakan pemerintah yang tidak cukup tegas, yang tidak cukup yang telat dalam persoalan penanganan pandemi dan banyak soal-soal lainnya. Tapi terlepas dari soal pandemi, saya sih menganggap bahwa rasionalitas dalam proses pergantian Panglima TNI harus dikembalikan kepada ruhnya, yakni Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, di mana proses pergantian sebaiknya dilakukan dengan mekanisme rotasi gitu ya, dengan poin bahwa pergiliran itu menjadi penting untuk membangun soliditas, kesetaraan di dalam TNI itu sendiri. Nah, di luar hal itu, buat saya pentingannya adalah bahwa pergantian Panglima TNI bukan hanya sebatas pergantian Panglima TNI, tapi dia harus menjadi momentum untuk mendorong proses reformasi dan transformasi TNI. Karena Panglima TNI menjadi kunci dalam proses upaya mendorong reformasi dan transformasi TNI. Banyak agenda-agenda dari proses reformasi TNI yang membutuhkan dukungan dari TNI sendiri di sisi lain, tapi di sisi lain juga membutuhkan dukungan kemauan dari pemimpin sipilnya. Misalkan proses reformasi peradilan militer mau revisi Undang-Undang 397, melakukan upaya restrukturisasi komando teritorial dengan tentu konsep yang lebih matang gitu ya, lalu kemudian upaya-upaya memastikan modernisasi alutsista dengan proses transparansi dan akuntabilitas yang baik gitu ya, itu menjadi catatan kita dalam konteks peristiwa Nanggala dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita membutuhkan beberapa agenda reformasi dan transformasi TNI yang lebih matang gitu, dan Panglima TNI yang baru diharapkan dapat memiliki komitmen untuk mendukung proses agenda-agenda reformasi TNI tersebut. Khususnya adalah komitmen terhadap hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu menjadi hal yang penting, dan tentu secara spesifik berkaitan dengan persoalan konflik di Papua yang berlarut, dan kita tahu bahwa dinamika konflik di Papua sampai sekarang masih terus berlarut dengan persoalan operasi militer yang terjadi di sana. Nah, ini juga menjadi catatan dalam proses pergantian Panglima TNI
ke depan tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka itu pemerintah sebaiknya mengambil pilihan kembali kepada proses pergantian secara normatif. Meski kalau kita mengacu ke kacamata politik, sebenarnya pasti seorang presiden akan memilih Panglima TNI yang membuat dirinya nyaman. Ya, kalau saya boleh share screen itu, kita akan melihat bahwa proses pengalaman Pak Jokowi dengan Pak Gatot yang di ujung akhirnya itu mengalami ketidakakuran atau ketidakharmonisan itu menjadi catatan dalam relasi hubungan sipil militer itu. Kemudian di masa Pak Hadi yang jauh lebih bisa nyaman presidennya. Jadi, dan pertanyaannya sekarang di antara 3 kepala staf tadi, siapa yang bisa dipastikan presiden akan nyaman dengan yang mana? Nah, pada akhirnya saya akan melihat secara politik presiden akan mengambil sikap terhadap hal itu, karena benar tadi kata Mas Andi soal situasi pandemi, soal krisis ekonomi, soal kekhawatiran ke depan, soal politik elektoral dan lain sebagainya. Pada akhirnya secara politik dia akan mengambil posisi pergantian Panglima TNI yang membuat dia nyaman. Soalnya adalah siapa yang bisa di antara 3 itu memastikan presiden akan nyaman dalam konteks kekuasaannya. Pak Yudo bukan pernah dinas di Solo seperti Pak Hadi atau seperti Pak Sigit Kapolri. Fajar juga sama, begitu pula dengan Pak Andika. Gitu. Mereka tidak memiliki kedekatan personal seperti Pak Hadi dan Pak Sigit yang memiliki kedekatan sejak mereka di Solo, sejak Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Dua-duanya memiliki kedekatan secara personal dan kedekatan historis yang lama, sehingga memastikan kenyamanan itu sederhana gitu terjadi. Tapi kalau sekarang di antara 3 itu saya tidak tahu, mereka tidak memiliki kedekatan historis, kedekatan personal karena mereka tidak pernah dinas di Solo dan lain sebagainya. Kecuali saya salah dalam membaca track record pengalaman mereka. Gitu. Jadi sejauh saya itu kondisinya. Nah, hari ini presiden akan memilih, kalau saya memandang presiden sebaiknya memilih secara normatif sesuai Undang-Undang TNI dengan rotasi. Meski secara politik presiden akan selalu mengambil pilihan pergantian Panglima TNI dengan memilih Panglima TNI yang membuat dirinya nyaman dan memastikan stabilitas politik kekuasaan tetap terjaga sekarang sampai 2024. Dalam konteks hak asasi manusia, buat kami pelindungan HAM menjadi penting, agenda reformasi TNI dan transformasi TNI menjadi penting di dalam kerangka ke depan. Soal 1.700 triliun, saya nggak tahu, kayaknya sepertinya Pak Prabowo mengambil langkah mundur atau langkah maju, saya nggak lihat perkembangannya dalam proses ini, tapi di tengah situasi pandemi, kalau itu dirapatkan sampai 2024, ya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan buat publik gitu dan penjelasan yang lebih rinci. Tapi secara pasti kita ingin agar pergantian Panglima TNI harus menjadi momentum bagi terjadinya proses reformasi dan transformasi TNI untuk memastikan TNI yang profesional dan menjadikan TNI yang lebih modern dengan penghormatan terhadap proses manusia menjadi penting. Pertimbangan-pertimbangan politik boleh, tetapi lebih baik pertimbangan-pertimbangan yang normatif dengan berpijak pada rotasi Panglima TNI. Terima kasih, moderator. Ya, makasih Bang Al-Araf atas paparannya, cukup banyak juga begitu bahwa terkait dengan pemilihan kandidat Panglima TNI ini memang karena dia menjadi barang publik maka patut untuk diawasi sehingga memang democratic control tetap terjaga begitu. Terus juga ada beberapa pandangan Mas Bang Al-Araf yang saya catat bahwa secara historis militer dan politik punya sejarah yang cukup panjang sehingga kepedulian atas calon panglima selalu menjadi perhatian. Apakah memang Panglima TNI ke depannya akan terbawa dalam arus politik kekuasaan atau tidak begitu. Terus juga tadi ada beberapa kritik Mas Al-Araf terkait proses pemilihan Panglima TNI yang seharusnya begitu mungkin ke depan
hanya cukup dipilih oleh presiden aja begitu tanpa pertimbangan dari DPR, karena sejauh sepengalaman yang pernah terjadi selama ini DPR tidak pernah menolak, sehingga justru pemilihan Panglima TNI jatuh pada bobot arus politik yang cukup kencang, sehingga akhirnya membuat pemilihan Panglima TNI menjadi transaksional. Lalu juga terkait dengan posisi hari ini begitu, terkait dengan pemilihan kandidat, sebaiknya memang dipilih berdasarkan amanat Undang-Undang TNI begitu, yang mengeksplisitkan proses pergantian TNI dengan menggunakan metode rotasi begitu, karena ini untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan juga kesehatan organisasi TNI itu sendiri, di samping menghindari kecemburuan dan tetap menjaga konsolidasi dan soliditas yang ada di tubuh TNI. Dan yang terakhir mungkin bahwa tadi Mas Al-Araf juga menyampaikan bahwa terkait dengan isu proses politik yang akan terjadi di 2024, bahwa sejarah telah membuktikan bahwa walaupun Panglima TNI-nya bukan dari Angkatan Darat, yaitu Pak Hadi dari Angkatan Udara, namun proses politik tahun 2019 tetap berjalan secara mulus begitu, di mana politik elektoral selesai, sehingga realitas kendali kekuasaan dapat dilakukan oleh matra lain dalam konteks politik. Dan juga terkait dengan alasan pandemi yang memang akan menjadi sorotan juga, bahwa prosesi penanganan pandemi hari ini tidak bertumpu hanya pada kekuatan militer, namun banyak aspek lainnya begitu, yang memang dalam konteks pandemi ini justru yang terjadi persoalan adalah ketegasan pemerintah begitu. Lalu dalam kacamata politik, Mas Al-Araf menggarisbawahi bahwa Presiden akan memilih kandidat Panglima TNI yang membuat dirinya nyaman, begitu, di mana juga pernah ada contoh kasus pada masa pemilihan, pada masa Pak Jokowi juga begitu dengan Jenderal Gatot, ada catatan antara hubungan sipil dan militer yang cukup goyang begitu pada saat terakhir Pak Gatot, sebelum Pak Gatot digantikan oleh Pak Hadi begitu, di mana Pak Hadi saat ini mungkin bisa dibilang membuat nyaman Pak Jokowi, sehingga dan juga mungkin punya kedekatan tertentu karena memang berasal dari Solo begitu, yang dalam konteks pemilihan Kepala Kapolri memang isu Solo Connection itu atau sesama dari Solo itu menjadi isu yang cukup menarik juga untuk dibahas. Dan terakhir catatan dari Bang Al-Araf bahwa momentum pergantian Panglima TNI ini sejatinya adalah momentum untuk membuat TNI lebih profesional lagi dan juga membuat TNI yang modern dengan tetap memprioritaskan perlindungan HAM. Ada beberapa isu yang cukup penting begitu, terkait isu konflik di Papua begitu, terkait komitmen dengan hak asasi manusia, dan juga ada terkait dengan reformasi dan transformasi TNI, yang mana sejatinya ini membutuhkan Panglima TNI yang memiliki kemauan terhadap agenda-agenda reformasi dan transformasi TNI, baik terkait restrukturisasi komando teritorial, pengadaan alutsista dengan akuntabilitas yang baik, dan juga tadi pastinya komitmen terhadap hak asasi manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Karena telah ada paparan dari dua narasumber sudah dipaparkan begitu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kanda-kanda sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah ada kanda-kanda sekalian yang ingin bertanya?
Bagaimana kira-kira? Apa sudah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Mas Widodo atau biasa kita panggil Kak Edo, dipersilakan untuk waktu dan tempat dan pertanyaannya. Ya, makasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Saudara Ketua Bidang Pertahanan Keamanan PBHMI 2021-2023, Arven Marta. Yang terhormat rekan dan narasumber, Anda Al-Araf bersama Pak Wijayanto, serta rekan-rekan lainnya, dan para peserta webinar. Ya, menarik sih ya beberapa pemaparan daripada kedua narasumber yang hebat-hebat tadi. Memang kalau kita melihat daripada dua narasumber tadi dalam pemaparannya, maka ada situasi yang sangat sulit yang kemudian akan diputuskan oleh Presiden soal pemilihan Panglima berikut setelah Pak Hadi di bulan November kalau tidak salah. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa ketika kalau memang hal ini diputuskan pada matra darat, yang kemudian hari ini Pak Andika kan kelihatannya beliau menuju masa pensiun di tahun depan. Nah, memang ada beberapa hal yang dihadapkan yang kemudian sangat diremeh. Namun satu hal yang tidak luput juga, pemilihan kepala panglima ini kan tidak terlepas daripada syarat kepentingan. Kalau tadi bahasa Mas Al-Araf soal enjoy mana Pak Presiden hari ini. Kalau kemarin dia milih Pak Hadi karena memang bersama-sama di Solo kan, udah punya chemistry, sehingga mungkin itu salah satu terlepas daripada rotasi pada matra TNI, maka Pak Hadi juga bersama Jokowi juga pernah bersama-sama bekerja sama waktu di Solo saat menjabat wali kota Solo. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, apakah pemilihan Panglima nanti itu apakah tidak terlepas daripada intervensi syarat kepentingan politik dalam pemilihan Panglima saat ini? Karena santer terdengar isu beberapa waktu yang lalu sampai hari ini ramai juga, adanya isu-isu yang kemudian intervensi daripada mencoba untuk mempolitisasi pemilihan Panglima ini. Sementara yang kita ketahui bersama, kita sedang dihadapkan dengan wabah pandemi. Kalau saya kutip dari beberapa mantan jenderal yang di beberapa media, bahwa pandemi ini bukan hanya wabah biasa, namun ini juga ancaman, ini juga jadi tanggung jawab yang serius untuk Panglima TNI ke depan, karena metode atau mode perang kini itu bukan lagi yang seperti yang kita ketahui zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang kemudian menggunakan senjata, alat berat yang kayak belum terlihat. Namun jenis perang terbaru yang seperti saat ini kita hadapi, yaitu dengan perang-perang wabah seperti ini, kan bagian daripada ancaman keamanan daripada negara kita. Nah, kiranya apakah memang kalau pemilihan Panglima ini syarat dengan intervensi politik, apakah ini solusi juga atau tidak gitu? Ataukah memang pemilihan Panglima ini tidak kemudian dengan syarat kepentingan politik yang tinggi? Seperti itu, moderator sementara seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Kanda Edo. Kepada Pak Andi dan Bang Al-Araf, dipersilakan Bang untuk menjawab atau menanggapi
pertanyaan dari Kanda Edo. Mungkin Pak Andi Wijayanto dulu, Pak, ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Al-Araf ya, saat ini dalam kerangka regulasi Undang-Undang TNI, Panglima TNI itu jabatan karir sekaligus jabatan politik. Ya, idealnya memang Panglima TNI seperti juga Kapolri dengan Kepala BIN itu jabatan karir, dan kemudian pejabat politiknya ada yang lain. Ya, pejabat politik untuk sektor pertahanan itu Menteri Pertahanan. Ya, sehingga ya sudah Menteri Pertahanan saja yang melakukan politik pertahanan. Panglima TNI idealnya fokus untuk melakukan penggunaan kekuatan sesuai dengan yang diatur di undang-undang. Tapi hari ini berdasarkan kerangka Undang-Undang TNI, pemilihan dan nanti pergantian Panglima TNI itu melalui proses politik antara Presiden dan DPR. Nah, sebagai konsekuensinya, ya setiap kali terjadi pergantian Panglima TNI seperti yang sekarang kita bicarakan, maka prosesnya bukan sekedar proses normatif sederhana dengan pertimbangan rotasi, dengan pertimbangan regenerasi, dengan pertimbangan operasi gabungan. Mau tidak mau, pertimbangan yang muncul adalah salah satunya adalah pertimbangan politik. Karena prosesnya adalah proses politik antara Presiden dengan DPR. Nah, di titik ini, ya disitulah kematangan demokrasi kita, konsolidasi demokrasi kita diuji. Nah, jika melihat pemilihan Panglima TNI sejak adanya Undang-Undang TNI, cenderung yang rame banget proses politiknya itu pemilihan yang pertama, transisi ketika Undang-Undang TNI itu diberlakukan. Ya, waktu itu antara Ibu Mega yang mengajukan Pak Ria Mizat Kasat sebagai Panglima TNI, sementara Presiden terpilih, Presiden Yudhoyono, kemudian menganulir dan mengajukan Pak Endiartono Sutarto ya. Nah, di situ friksi politik pada saat Undang-Undang TNI-nya pertama kali diberlakukan untuk pemilihan pejabat Panglima TNI. Tapi setelah itu, seperti yang tadi dikatakan Al-Araf, ya prosesnya cenderung lancar. Ya, setahu saya kalau di DPR, di partai-partai politik itu semacam sudah ada konsensus lah. Begitu yang harus dipilih itu adalah Panglima, Kapolri, dan Kepala BIN, mereka cenderung tidak mau voting. Ya, mereka cenderung menginginkan Presiden menominasikan satu nama saja supaya nanti marwah kehormatan dari organisasi TNI, Polri, dan BIN itu terjaga dengan tidak adanya voting, lalu kemudian muncul nanti calon pertama sekian suara, calon kedua sekian suara, calon ketiga sekian suara. Ya, jadi seperti yang tadi dikatakan Al-Araf, ya pada dasarnya praktek yang muncul selama ini dari Pak Endiartono Sutarto sampai Pak Hadi itu nyaris 100% prerogatif Presiden. Ya, 99% lah itu prerogatif Presiden untuk 3 jabatan itu, Panglima, Kapolri, dengan BIN. Ya, kemudian tapi karena ini proses politik, maka jalan menuju pergantian ini, sekarang jalan menuju pergantian Pak Hadi, menjadi isu politik. Ya, idealnya kalau nanti sudah ada keyakinan bahwa kendali demokratik sudah kuat, kendali objektif, kendali sipil objektif ke militer sudah kuat, idealnya jabatan Panglima TNI benar-benar menjadi jabatan karir, itu prerogatif Presiden, lalu pejabat politik untuk sektor pertahanan, untuk TNI, itu di Menteri Pertahanan, bukan di Panglima TNI. Silakan Mas Al kalau mau ditambahkan. Thank you, Mas. Ya, kalau intervensi politik akan selalu ada ruang ya, apalagi ini terkait Panglima TNI.
partai politik pasti juga berkepentingan. Meski pada akhirnya Presiden akan mengambil sikap politik gitu, dalam menilai dan menimbang. Kan ruang politik di kita ini sangat amat kental dengan dimensi kepentingan partai dalam relasi kekuasaan dan pressing terhadap Presiden dalam soal pergantian Panglima, Kapolri ataupun Kepala BIN itu juga akan terjadi. Jadi pada akhirnya Presiden akan mengambil sikap politik sendiri dalam proses pergantian Panglima TNI ini. Namun mungkin catatan saya adalah proses politik ini harus dilihat dalam kacamata sepertinya hari ini situasi dan kondisi krisis pandemi dan krisis ekonomi yang dikhawatirkan gitu ya. Apalagi dengan berbagai pernyataan misalkan yang menyampaikan bahwa Indonesia akan meminta bantuan luar negeri kalau kemudian angka menembus 40.000 apa kalau saya tidak salah gitu ya, itu menjadi pertanda bahwa ada situasi kontingensi yang sedang dipikirkan oleh kekuasaan mungkin ya, dan situasi-situasi ini terkait dengan krisis pandemi dan lain sebagainya akan menempatkan Presiden dalam situasi yang kritis secara ekonomi dan kritis dalam konteks krisis kesehatan. Dan dalam situasi kritis dan krisis itu kan ruang publik menjadi tidak menentu ya, bermaju kepada kemarahan, lalu kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap terjadinya persoalan ketidakstabilan politik dan lain sebagainya. Dan dalam wilayah itu lagi-lagi intervensi politik itu saya akan memandang partai mungkin ada, tetapi pada titik lain kacamata politik Presiden akan melihat dalam kacamata krisis dalam situasi sekarang, dan hampir dipastikan dia akan memilih Panglima TNI yang benar-benar pure bisa dipegang 1000%, bukan 100% gitu. Ya kalau Kapolri hari ini Presiden merasa sudah bisa dikendalikan secara penuh gitu, karena punya relasi yang panjang, maka Panglima TNI dia akan mengambil posisi itu. Pertanyaannya adalah posisi itu di TNI mungkin hanya ada di Pak Hadi, cuman kan nggak mungkin Panglima TNI Pak Hadi diperpanjang masa jabatannya sampai 2024 gitu, karena Undang-Undang TNI tidak memungkinkan. Otomatis layer keduanya ya saya nggak tahu kemana tiket itu akan diberikan secara politik gitu. Nah nampaknya chemistry itu situasi itu akan dihitung ya, dan tentu lagi-lagi pasti seorang Presiden akan mengambil sikap politik yang melihat bahwa yang mana yang akan bisa memastikan Panglima TNI bisa mengamankan situasi kondisi politik yang dimungkinkan, dikhawatirkan ada situasi-situasi kontingensi tadi. Itu yang akan diambil itu. Nah, terlepas dari perspektif politik tadi itu, saya sih tetap berharap agar proses rotasi itu tetap bisa berjalan gitu, karena siapapun dia, baik dari laut, udara, dalam batas-batas tertentu situasi krisis bisa ditangani. Pemilu 2019 dengan situasi ketegangan yang luar biasa, tetap saja kok Pak Hadi dari Angkatan Udara bisa mengendalikan kan. Dalam konteks sekarang juga sebenarnya bisa, artinya TNI itu pada akhirnya ketika udah ditentukan pilihan mau darat atau udara, dia akan tunduk terhadap Panglima TNI yang dipilih. Jadi buat saya memang benar ada situasi kontingensi, tapi juga benar buat Presiden untuk tidak berasumsi bahwa kondisi itu harus dijawab oleh Panglima yang Angkatan Darat. Menurut saya itu kurang pas juga. Sebaiknya Presiden balik ke pola rotasi. Terima kasih. Ya, makasih Bang Alaraf dan Pak Andi. Di kolom chat ini sebenarnya udah ada sekitar 5 pertanyaan. Mungkin saya sarikan saja atau saya bacakan juga begitu. Yang pertama itu dari Kanda Muflis dari cabang Jayapura. Dia bertanya mengenai bagaimana melihat peluang Jenderal Andika dikaitkan dengan isu HAM, begitu mengingat Jenderal Andika sempat diisukan terlibat pelanggaran HAM di Papua terkait pembunuhan tokoh Papua
TSLY. Pertanyaan ini ditujukan untuk kedua narasumber yang juga mungkin pertanyaannya mirip dengan Riyad Putuhena, begitu. Di mana pertanyaannya Pak Andika Perkasa jadi kandidat paling kontroversial, begitu. Mengingat track record yang jelek dalam persoalan HAM dan temuan kekayaan bombastisnya beberapa minggu belakangan, banyak media yang cukup mengulasnya. Pendapat para narasumber tentang nasib reformasi TNI hari ini dan siapakah sosok yang paling proper untuk menjabat sebagai Panglima dalam mendukung misi reformasi dan transformasi TNI, kira-kira siapa? Kira-kira itu dulu Bang Al-Araf dan Pak Andi Wijayanto pertanyaannya terkait kontroversi Pak Jenderal Andika Perkasa, begitu, dikaitkan dengan isu HAM dan reformasi TNI. Mungkin siapa yang ingin menjawab duluan? Pak Andi? Karena pertanyaannya terkait dengan HAM, ya silakan Mas Al-Araf. Oh, Mas Al-Araf, silakan Mas. Ayo Mas Andi deh. Iya. Bisa. Kalau di isu, ya kalau isu HAM kasus TI, saya rasa nanti penanyanya perlu nanya Komnas HAM ya. Sampai sekarang saya belum megang data tentang hal itu, jadi supaya tidak dianggap nanti tidak benar gitu ya, sebaiknya untuk memastikan hal itu bisa dipertanyakan kepada Komnas HAM gitu untuk hal itu. Kedua, untuk soal Pak Andika terkait dengan isu akuntabilitas transparansi, ya ini jadi isu topik serius di kelompok-kelompok anti korupsi, good and clean governance dan lain sebagainya. Karena dengan nilai kekayaan yang besar, kemudian sebagian besar itu dari hibah A, hibah C, hibah D gitu, banyak dari hibahnya itu, tapi nggak dijelaskan hibahnya dari mana. Ya ini jadi catatan tentunya ya, dan seharusnya Presiden bisa menilai ini juga sebagai catatan. Meski secara lebih detail tentu data dari BPK dan lain sebagainya menjadi sangat penting untuk cek ataupun dari KPK sendiri gitu. Nah, saya nggak tahu juga apakah pelimpahan harta kekayaan itu juga menjadi penanda bahwa akan pergantian Panglima TNI terjadi ke beliau, gitu. Saya nggak tahu juga, atau justru itu pada akhirnya sekarang menjadi pandangan publik terkait dengan problem-problem hibah-hibah, karena hibahnya juga banyak sekali ya jumlah hibahnya ya. Yang di Australia hibah, yang di Amerika hibah, di mana hibah dan lain sebagainya. Itu jadi catatan, dan catatan itu perlu ditelusuri lebih dalam gitu. Untuk siapa Panglima TNI yang bisa mendorong proses transformasi dan reformasi TNI? Saya rasa jawaban ini sangat tergantung dari bagaimana kita melihat masing-masing sosok yang ada gitu. Yang pasti semua punya potensi untuk bisa mendorong reformasi dan transformasi TNI sepanjang Presidennya bisa mendukung agenda tersebut. Karena proses reformasi dan transformasi TNI itu pada akhirnya sangat tergantung dari pemimpin sipilnya. Kalau pemimpin sipilnya punya kemauan politik untuk mendorong proses transformasi dan reformasi TNI, siapapun Panglima TNI-nya seharusnya tidak menjadi masalah. Terima kasih. Ya, makasih Bang Al-Araf. Mungkin Pak Andi mau ada tambahan? Ya, yang pertama, begitu seorang perwira tinggi sudah tembus bintang 3, bintang 4, maka track record di organisasi itu mestinya sudah sangat clear ya, sudah sangat bersih sehingga dia bisa dipromosikan terus menduduki jabatan bintang 3 dan bintang 4 ya. Kalau tadi Pak Andika yang dipersoalkan, ya saya balik bertanyanya, ketika Pak Andika misalnya promosi dari Danpas Pampres menjadi Pangdam di Mula Warman, dari Pangdam Mula Warman menjadi Pangkostrat, dari Pangkostrat menjadi Kasat misalnya, sebelumnya ada Dankondiklat Angkatan Darat bintang 3-nya, tentunya track record ini juga dibahas ya.
Jadi pada saat itu semuanya clear di bintang 4, ya tinggal diputuskan apakah selama menjabat sebagai Kasat ada catatan-catatan baru, apakah ada kinerja-kinerja yang dipermasalahkan atau tidak untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan, TNI organisasinya rapi gitu ya. Jadi semua track record mulai dari dulu di akademi militer, dia dapat nilai apa untuk matematika, dia dapat nilai apa untuk bahasa Inggris, itu dokumen terbuka. Ya, sehingga mudah sekali bagi seseorang untuk mengetahui apakah seorang perwira memang layak menduduki jabatan tertentu atau tidak. Ya. Jadi sekali lagi prosedurnya ada, dan nanti kalau Pak Andika dicalonkan, maka ada satu proses filtering lagi yang akan dilakukan melalui fit and proper test di Komisi 1 DPR. Jadi kalau teman-teman di HMI nanti merasa berkepentingan dengan catatan-catatan tertentu, ya maka tinggal diteruskan saja pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada perwakilan teman-teman terutama di Komisi 1 DPR pada saat fit and proper test tersebut, sehingga kemudian kita benar-benar memiliki nanti ke depan Panglima TNI yang dengan track record yang bisa kita banggakan bersama-sama. Terus yang kedua, kalau tentang proses reformasi, sekali lagi tantangannya, kalau reformasi itu tantangan utamanya untuk saya, kalau kata reformasi dipakai, tantangan utamanya untuk saya adalah konsolidasi demokrasi. Kalau konsolidasi demokrasi itu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan politik militer tidak lagi berjalan, bisnis militer tidak lagi berjalan, sehingga militer berubah menjadi tentara profesional yang sepenuhnya berada dalam kendali demokratik sipil. Nah, itu adalah tujuan dari reformasi militer. Bisa saja kita berargumen berhasil dicapai karena misalnya sekarang nggak mungkin lagi itu militer menjadi dirjen di satu kementerian kalau saat jabatannya masih aktif gitu. Militer kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pilkada ya harus mengajukan pensiun dini. Ya, militer hanya bisa menjabat ke organisasi-organisasi kementerian lembaga yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang TNI. Di luar itu tidak bisa, ya misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di titik-titik tertentu ada keberhasilan reformasi militer. Apakah sudah tuntas? Belum. Ya. Dan ini yang harus diteruskan. Tapi kalau pertanyaannya menjadi transformasi pertahanan, maka ini bagaimana kita melakukan modernisasi pertahanan plus-plus. Ya, modernisasi pertahanan ini ya antara lain mau tidak mau uangnya cukup atau enggak, budgetnya cukup atau enggak. Kemarin ada isu 1,7 kuadriliun, itu sudah menjadi isu ramai karena dianggap angkanya luar biasa besar. Tapi kalau dalam kacamata kami, itu yang saya mempelajari ekonomi pertahanan, 1,7 kuadriliun itu akan membuat pertahanan kita stagnan. Karena itu berarti Pak Prabowo hanya bisa merencanakan setiap tahun membelanjakan 0,8% dari PDB sampai tahun 2044, 0,8% dari PDB. Sementara idealnya untuk melakukan modernisasi transformasi pertahanan kita butuh 1,5% dari PDB. Jadi dalam hitungan sederhana, Pak Prabowo bilang butuhnya 1,7 kuadriliun, itu cuma 0,8% dari PDB, sementara idealnya di 1,5% dari PDB. Jadi yang diajukan Pak Prabowo idealnya kalikan 1,5 kali sampai 2. Jadi kira-kira ada di angka 3 triliun lah, 3 kuadriliun idealnya. Kalau mau dari 0,8 menjadi 1,5% dari PDB. Nah, itu kita membicarakan transformasi pertahanan yang kemudian itu tidak terkait dengan siapa Panglima TNI-nya, itu adalah politik pertahanan, itu adalah ekonomi pertahanan. Kalau politik dan ekonomi pertahanan, yaitu menjadi urusannya Presiden sebagai Panglima TNI dengan
Menteri Pertahanan yang menjadi pejabat politik pertahanan yang mengurus politik pertahanan tersebut. Sehingga yang kemudian perlu dipikirkan untuk Panglima TNI yang baru, politik pertahanannya akan dirumuskan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Presiden dan Menhan. Kemudian siapa dari 3 kepala staf ini yang cocok untuk bekerja di bawah Pak Prabowo, Pak Jokowi untuk mengawal transformasi modernisasi pertahanan yang sudah dirancang di Kementerian Pertahanan. Itu Mas Dirga jawabannya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kanda Deni Iskandar. Ukuran ideal presiden ketika memilih calon panglima itu menggunakan pendekatan apa? Berikut ukuran maupun variabelnya. Kalau misal pas atau tidak, kalau misalnya pendekatan yang dilakukan di luar pendekatan rotasi, dan kemudian apa dampaknya kalau memilih panglima di luar Angkatan Darat. Mungkin ini juga sejalan juga dengan pertanyaan Yunda Edria Fatmaida. Seandainya Panglima TNI kembali dari matra Angkatan Darat, apakah ada implikasinya terhadap kondusivitas internal masing-masing angkatan? Mengingat dulu pernah ada kritikan dari salah satu purnawirawan Angkatan Udara, Pak Cepi Hakim, mengenai Panglima TNI yang jarang dari Angkatan Udara. Terlebih, rotasi antar matra ini memang inisiatif yang baik diusulkan oleh mantan Presiden Gus Dur yang seharusnya perlu dilanjutkan. Kira-kira bagaimana tanggapannya, baik dari Bang Al-Araf atau Pak Andi Wijayanto? Dipersilakan, boleh Pak Andi dulu mungkin. Ya, kalau situasinya normal, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti yang tadi dikatakan Mas Al-Araf, normatifnya ya Presiden menjalankan pasal 13 Undang-Undang TNI melakukan rotasi ya. Tapi tentunya Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Tadi misalnya Mas Al-Araf mencontohkan tentang kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Hadi ketika Pak Jokowi wali kota Solo, Pak Hadi menjadi Danlanut Solo gitu ya. Tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah karena Pak Jokowi dari Solo pindah ke Jakarta, baik sebagai gubernur dan presiden, lalu presiden punya kantor di Jakarta, rumahnya di Istana Bogor, maka kemudian yang harus diperhatikan adalah perwira-perwira kolonel bintang 1, bintang 2 yang menjabatnya di seputaran Jakarta dan Bogor. Jadi kira-kira yang harus diperhatikan kalau kolonel itu dan rem Bogornya siapa, dan rem Jakarta siapa, Pangdam Siliwangi siapa, Pangdam Jaya siapa, dulu ada Danlanut Solo, sekarang kita perhatikan Danlanut Halim, karena Pak Jokowi Presiden, perhatikan siapa dan pas pampresnya, siapa sekretaris militernya, siapa komandan grup A-nya, itu harus diperhatikan karena kemudian ringnya Presiden, Pak Jokowi, berbeda dengan ring Solo. Kalau dilihat dari misalnya 3 kepala staf angkatan ini, yang pernah bekerja di ring nolnya Presiden, itu 1 Pak Andika, karena Pak Andika pernah menjadi Danpas Pampres. Waktu saya menjabat Seskap, Pak Andika itu Danpas Pampres. Kalau Danpas Pampres, detik ke detik itu bertugas mengawal Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi mau bangun dan grup A-nya sudah lapor, Pak Andika meluncur ke istana. Nanti baru selesai mendampingi Presiden, ya begitu ajudan mengatakan Presiden istirahat. Dan untuk Pak Jokowi itu jadwalnya sebelum sholat subuh, sampai kira-kira jam 12:30 dini hari, itu jadwalnya. Dan dulu waktu saya Seskap ya begitu, Pak Ajudan telepon, Mas Presiden sudah bangun menjalankan sholat subuh, sudah siaga saya. Nanti saya baru berani tidur ketika Ajudan kira-kira 12:30 jam 1 pagi menelpon Presiden sudah istirahat, baru saya berani tidur. Ya Mas Andika ya mirip-mirip kayak gitu jadwal hariannya selama menjadi Danpas Pampres. Lalu yang perlu diperhatikan lagi Pak Fajar, KSAU. Pak Fajar itu, kalau Pak Hadi dulu Danlanut Solo, Pak Fajar itu 2 tahun Danlanut Halim.
Jadi Pak Jokowi mau terbang kemanapun, mendarat dari manapun balik ke Halim, pasti ketemu Pak Fajar. Karena jabatannya dan Lanut Halim. Dari ketiga itu yang tidak pernah berdinas di ring nolnya Pak Jokowi, ya Pak Yudo. Nah, jadi kalau pertimbangan kedekatan seperti Pak Hadi itu dipertimbangkan, maka Pak Andika dan Pak Fajar yang peluangnya naik. Nah, tapi sekali lagi ini ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, kedepannya gimana? Nah, kalau kedepannya bisa saja dibuat konsensus baru gitu ya. Konsensus barunya seperti katakanlah di Amerika Serikat ada yang namanya Joint Chief of Staff. Itu Joint Chief of Staff itu nggak pusing milihnya, beneran digilir. AD, AL, AU, dan Marinir. Digilir saja, mereka sudah tahu berikutnya akan siapa. Ya, kalau kita mau seperti itu beranggapan bahwa ini tugasnya penggunaan kekuatan yang benar-benar baru berfungsi 100% kalau ada operasi militer yang sedang dijalankan, ya sudah digilir aja. Sekarang AU belum AL, ya sudah rotasi ke AL. Nanti kan AU AL, maka berikutnya Angkatan Darat gitu. Nah, lalu balik lagi ke AU, balik lagi ke AL dalam kondisi negara normal-normal saja. Tapi sekali lagi pasal 13 Undang-Undang TNI itu menggunakan kata dapat, bukan menggunakan kata harus, ya, sehingga memberi celah, memberi peluang kepada Presiden untuk menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang non-rotasional untuk memilih Panglima TNI ke depan. Sekian, Pak Dirga. Ya, terima kasih Pak Andi. Mungkin dipersilakan Bang Al-Araf untuk menjawab pertanyaan yang tadi, begitu Bang? Ya, memang dampaknya kalau bukan mengikuti pola rotasi, tentu akan ada ketergangguan dalam soliditas di TNI. Meski pada akhirnya mereka akan menerima, tapi itu akan menimbulkan ketidaksehatan dalam roda organisasi. Gitu. Ya, buat saya, apalagi kemudian angkatan yang satunya sudah lama menunggu, gitu misalkan. Kedua kali darat, satu udara, balik lagi ke darat, terus nanti nggak tahu kapan balik ke siapa lagi, itu akan jadi problem juga gitu ya dalam soliditas organisasi. Jadi akan ada gangguan juga, meski pada akhirnya akan patuh, tapi akan ada problem-problem lah secara internal. Nah, yang kedua, kedekatan antara Jokowi dan Pak Hadi dan Pak Sigit, Kapolri dan Panglima TNI sebenarnya bukan hanya kedekatan sebatas struktural, tapi kedekatan historis yang jauh lebih personal ya, karena sudah lama dari Solo gitu. Dan kedekatan itu tidak dimiliki oleh 3 kepala staf yang ada saat ini gitu. Karena mereka tidak memiliki kedekatan historis seperti waktu di Solo gitu. Yang berbeda pada saat itu, waktu itu Jokowi belum jadi presiden gitu. Masih menjadi wali kota Solo yang merangkak dan sedang berpolitik menaiki panggung kekuasaan gitu. Jadi susah bersama lah. Nah, kedekatan susah bersama itu kedekatan yang sifatnya nggak hanya struktural tapi personal. Nah, di 3 kepala staf ini tidak ada yang memiliki kedekatan itu. Mungkin ada yang kedekatan secara struktural ya, seperti tadi Andika ataupun Pak Fajar karena pernah jadi dan Pas Pampres ataupun Lanut, tapi itu tidak cukup karena pada batas tertentu dinamika struktural itu juga bisa memberikan soliditas, tapi juga bisa menimbulkan konflik di antara pemimpin sipil dan orang tersebut gitu. Kita nggak tahu kan apakah pasca menduduki dan Pas Pampres menjadi Kasat atau yang satu lagi dari dan Lanut menjadi Kasau, ada riak-riak konflik di antara keduanya atau tidak gitu. Karena akan selalu ada dinamika hubungan itu. Lagi tersiar kabar tentang hubungan-hubungan yang tidak baik antara presiden dengan salah satu kepala staf dan lain sebagainya selama ini yang memang sulit untuk dipastikan, tapi hal itu tidak selalu menjamin kalau secara struktural itu. Yang bisa menjamin ya kedekatan personal yang pernah susah bersama tadi, itulah kira-kira dari masa lalu, dan itu tidak dimiliki oleh 3 kepala staf tadi. Jadi secara
kenyamanan, kedekatan 50-50 lah, walau Pak Yudo juga nggak pernah program struktural, tapi kita nggak tahu. Nah, saya nggak tahu yang mana yang pada akhirnya akan buat nyaman. Menurut saya pada akhirnya kuncinya akan berada di Panglima TNI Pak Hadi. Karena Presiden percaya dengan Pak Hadi gitu ya, maka kira-kira akan ditanya yang mana yang akan bisa membuat saya pasti merasa aman dan nyaman. Dan nanti tinggal Pak Hadi akan memberi rekomendasikan ke siapa gitu ya. Itu bisa jadi opsi gitu ya dalam secara politik. Tapi secara politik lain, Mas, bisa jadi ini akan terjadi skema proses pergantian Kapolri pada masa Pak Idam Aziz menuju Pak Sigit gitu ya. Pada masa Pak Idam Aziz masa jabatannya cuma 1 tahun gitu, kemudian sebagai transisi untuk diberikan berikutnya tiketnya kepada Pak Sigit. Bisa jadi akan terjadi seperti itu. Nah, ini Pak Andika hanya 1 tahun, untuk selanjutnya tiketnya akan diberikan kepada yang lain. Akan terjadi skema itu mungkin gitu. Tapi itu analisis politik gitu yang pada batas tertentu. Pertanyaan buat saya adalah kepentingan apa yang ingin kita butuhkan dalam konteks ke depan. Buat saya kepentingannya adalah ya siapapun dia akan jauh lebih baik jika reorganisasi ataupun proses transformasi dalam tubuh TNI dalam pergantian Panglima TNI itu dilakukan secara bergiliran. Pola rotasi itu udah pola yang paling pas lah. Dan saya setuju dengan Mas Andi bahwa ke depan harus membangun pola Joint Chief of Staff seperti di Amerika Serikat secara bergiliran. Dan sebenarnya rotasi itu menyeratkan tentang hal tersebut meski dengan model yang baru, model yang beda, karena di sana nggak ada Panglima TNI seperti kita gitu ya. Adanya Joint Chief of Staff yang bergiliran, kepala staf angkatan salah satunya juga menjadi bagian dari Panglima ataupun Joint Chief of Staff tadi. Jadi in the end baliknya analisis politik semua kemungkinan. Bisa skema politik seperti Pak Idam naik 1 tahun lalu kemudian dikasih Pak Sigit. Bisa juga skema politiknya karena persoalan kedekatan struktural. Bisa juga skema politiknya karena perhitungan politik krisis sekarang dan situasi untuk 2024. Itu semua hal yang sangat mungkin gitu, pertimbangan-pertimbangan tadi. Tapi buat saya kepentingannya adalah alangkah jauh lebih baik proses itu dilakukan secara rotasi. Kenapa? Karena pada akhirnya siapapun yang memimpin Panglima TNI, Presiden bisa kok memastikan proses kendali itu, baik itu dari laut ataupun dari udara. Tidak melulu penanganan situasi krisis harus berasal dari Angkatan Darat. Ya. Buat saya kepentingannya adalah memastikan proses kesetaraan dan proses keadilan dalam berorganisasi itu berjalan. Kan nggak mau nanti habis besok ketua umum PBHMI cabang Jogja lagi kan mengamuk pasti ya. Sekarang udah cabang Jogja, besok cabang Jogja lagi pasti pada marah seluruh Indonesia ya kan. Nggak mau lah, yang Banten bisa berontak sama Jakarta gitu. Thank you ya. Iya, makasih Bang Al-Araf. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Bang Al-Araf dan Pak Andi. Ini 1 pertanyaan dari Yan Mabel. Mungkin dia mempertanyakan terkait catatan ataupun harapan bagaimana pendekatan yang harus dilakukan oleh Panglima TNI yang baru ke depannya terkait dengan situasi keamanan di Papua yang hari ini tidak kondusif dan terus bergejolak. Kira-kira catatan dan harapannya begitu seperti apa untuk Panglima TNI yang nanti akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Kira-kira seperti itu, Bang Al-Araf, dipersilakan Bang. Oke, saya dulu ya. Ya, ada kenapa anak HMI kalau ngomong cabang Jogja langsung ketawa semua? Kan udah jadi ketua umum kan. Sabar ya untuk cabang lain. Nunggu antrian Bang. Nunggu antrian ya. Sabar, tenang. Apa mau dibuat Joint Chief of Staff bergiliran apa kayak di Amerika Serikat? Kalian nggak ribut ya kan? Iya, keputusan MPK nanti itu. Iya, rubah aja di ART-nya ya kan. Daripada kalian kongres lempar-lemparan bangku ya kan? Lebih baik seperti Joint Chief of Staff aja bergiliran ya kan. Semua cabang dapat jatah. Oke, intermezzo tadi, terlalu serius. Ya, baik. Soal Papua, ada pendekatan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik ya.
Yang pertama pendekatan keamanan itu biasanya mengedepankan pendekatan operasi militer dan penegakan hukum yang masif. Dan itu terjadi pada saat ini gitu, dan itu pernah juga terjadi pada masa Orde Baru. Pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik baik di banyak negara atau juga di Indonesia pada realitasnya tidak menyelesaikan konflik gitu. Kita tahu 32 tahun Papua ditetapkan sebagai DOM, daerah operasi militer. Yang terjadi adalah bukan penyelesaian konflik, tapi yang terjadi adalah kekerasan dan pelanggaran HAM. Konflik tidak selesai, korban kekerasan dan pelanggaran HAM banyak. Akhirnya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia semakin tinggi. Nah, sementara di sisi lain penghukuman terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM tidak ada, sehingga hal itu menimbulkan distrust terhadap pemerintah Indonesia, tidak percaya terhadap pemerintah. Nah, konsekuensinya adalah juga sama gitu dalam konteks Aceh di masa lalu ketika terapkan DOM berkali-kali tidak selesai ya, dan darurat militer terjadi juga tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya pemerintah mengambil jalan penyelesaian melalui resolusi konflik dengan pendekatan dialog seperti yang terjadi di Aceh gitu. Aceh dengan dialog di Helsinki selesai. Nah, pendekatan kedua di Papua yang harus dilakukan adalah pendekatan dialog, bagaimana membangun ruang resolusi konflik melalui jalan dialog. Karena dalam era kontemporer sekarang, penyelesaian konflik yang lebih beradab itu dengan memanusiakan manusianya dengan cara membangun ruang dialog tadi itu. Ruang dialog tidak akan membunuh orang gitu loh, berbeda dengan pendekatan keamanan. Artinya bukan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang baik. Maka harusnya mengambil jalan itu gitu. Nah, yang ketiga adalah pendekatan ekonomi yang juga dilakukan oleh Presiden dan pada saat ini dan juga pada masa SBY dengan UP 4B dan lain sebagainya, serta pendekatan politik melalui otonomi khusus dan lain sebagainya. Nah, menurut saya dari semua pendekatan tadi, pendekatan keamanan sudah pasti tidak akan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua. Bukan hanya masyarakatnya yang menjadi korban, TNI-nya juga menjadi korban, polisi menjadi korban, juga pihak kelompok bersenjata menjadi korban. Udah banyak korban dalam konteks Papua, sehingga pendekatan keamanan harusnya ditinggalkan. Nah, Panglima TNI baru harus punya cara perspektif untuk melihat pola pendekatan dengan cara untuk patuh terhadap pola pilihan pendekatan resolusi konflik melalui jalan dialog. Nah, ini bukan tugasnya Panglima TNI, tadi ini tugasnya politik pertahanan dan politik pemerintah. Siapa Presiden menjadi penting untuk mengambil pilihannya. Kalau Presiden menyatakan kita mengambil jalan resolusi konflik melalui dialog, maka Panglima TNI yang depan harus tunduk. Itu problemnya adalah dalam batas-batas tertentu, Panglima TNI juga memberikan pengaruh input dalam rapat-rapat kabinet. Nah, ini menjadi perdebatan yang panjang. Tapi buat saya, Panglima TNI ke depan harus patuh terhadap pola pendekatan yang akan dilakukan oleh pemimpin sipil dalam penyelesaian konflik di Papua. Harapan saya penyelesaian konflik di Papua ke depan bisa menggunakan pendekatan resolusi konflik melalui jalan dialog. Bukan hal yang mudah, tapi hal yang panjang. Tapi itu harus dilakukan gitu, bukan dengan pendekatan keamanan, karena tidak akan menyelesaikan masalah sipil. Thank you. Ya, makasih Bang Al-Araf. Mungkin Pak Andi ada tambahan Pak terkait pendekatan yang mungkin harus dilakukan Panglima TNI ke depannya dalam konteks keamanan di Papua begitu Pak? Ya tadi Mas Al-Araf sudah mengungkap pendekatan komprehensif yang ideal dan memang harus dilakukan untuk Papua ya. Tapi mungkin saya pesan saja ke teman-teman HMI terutama yang di Papua, ya kekhawatiran terbesar ini tentang bagaimana dengan segera mematahkan lingkaran kekerasan. Ya. Nah, lingkaran kekerasan memuncak lagi ketika ada penembakan ke Kabinda Papua yang kemudian memunculkan kategori baru kekerasan di Papua sebagai teror. Nah, itu yang betul-betul harus diawasi sehingga tidak terjadi eskalasi kekerasan yang eksesif ya yang di sana. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan pemerintah untuk betul-betul menggunakan pendekatan kontrateror untuk mengatasi kekerasan di Papua. Tidak sembarangan prosedur itu tidak sembarangan pendekatan kontrateror itu bisa diterapkan berdasarkan undang-undang
yang ada. Jadi misalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Jakarta Pusat tentang siapa yang dianggap sebagai kelompok teror di Papua, apakah 8 kelompok kekerasan bersenjata itu yang dikategorikan sebagai kelompok teror, sehingga betul-betul skopnya itu terbatas, terukur, tidak menjelma menjadi eskalasi kekerasan yang eksesif. Tadi yang Mas Al-Araf katakan ideal sebagai satu pendekatan komprehensif yang harus kita jalankan, kita kawal bareng-bareng. Tapi pesan saya, tolong betul-betul kawal ketika nanti operasi militer selain perang untuk kontra teror itu dilakukan karena sudah adanya penetapan kekerasan di Papua sebagai kelompok teror. Jadi betul-betul dijaga supaya terukur, malah tidak membentuk lingkaran kekerasan yang baru di sana. Ya, makasih Pak Andi. Ini pertanyaan terakhir, Pak Andi dan Bang Al-Araf, mungkin nanti bisa sekaligus closing statement, karena memang... Izin mau bertanya nih, dari ini. Ya, nanti dipersilakan setelah ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Sebentar, saya. ini masalah keamanan ini. Coba. Iya, sabar. Nanti dikasih kesempatan kok. Iya, Bang Al-Araf dan Pak Andi, ini ada pertanyaan dari teman-teman bidang Hankam PBHNI. Ini sekiranya bagaimana mungkin posisi atau peran purnawirawan dalam bursa Panglima TNI di yang akan datang begitu, karena memang sejatinya beberapa pengamat begitu menyatakan bahwa sejatinya pengaruh purnawirawan tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau melihat beberapa sekeliling Pak Jokowi hari ini begitu, ada beberapa purnawirawan yang mendapatkan ataupun menjabat pemerintahan, seperti ada Pak Wiranto selaku Wantimpres, ketua Wantimpres, ada Pak Muldoko kepala KSP begitu, bahkan ada Pak Luhut dan juga ada Pak Prabowo begitu. Kira-kira pengaruhnya sejauh mana kira-kira dalam bursa pemilihan Panglima TNI tahun ini begitu, kira-kira Bang Al-Araf atau Pak Andi, dipersilakan untuk menjawab. Ya, pengaruh purnawirawan itu akan selalu ada ya, apalagi mereka berada dalam lingkar kekuasaan. Upaya mengaruhi presiden selalu terjadi, tapi pada akhirnya presiden harus berpijak pada sikap politik yang benar ya, dan harapan publik itu, dan ruang-ruang politisasi itu harus dihindari, dan sebaliknya kembali kepada mekanisme normal normatif tentang rotasi tadi gitu. Ya, dalam politik kan pengaruh dari purnawirawan, pengaruh dari partai ataupun lain sebagainya akan selalu ada, tapi yang paling penting adalah balikkan pola itu, pergantian sebagai momentum untuk mendorong reformasi dan transformasi TNI, pada sisi lain untuk membangun soliditas dalam TNI dengan cara pola rotasi. Ya, mungkin Pak Andi mau menambahkan Pak terkait peran purnawirawan dalam bursa Panglima TNI saat ini, Pak. Ya, sebelum menjawab itu perlu saya sampaikan kalau proses pemilihan Panglima TNI oleh Presiden itu sederhana banget ya sebetulnya, karena Presiden tinggal memilih 1 dari 3 kepala staf, tidak ada opsi lain. Ya, berbeda misalnya dengan pemilihan kepala staf angkatan. Kalau pemilihan kepala staf angkatan itu ada proses wanjakti, ada usulan 3 nama dari Panglima ke Presiden, dan Presiden bisa memilih 3 nama, salah satu dari 3 nama, atau meminta nama baru, dan seterusnya. Ya, tapi kalau untuk Panglima TNI, ya hanya benar-benar hanya bisa 1 dari 3, tidak ada opsi lainnya. Jadi sebetulnya relatif sederhana. Dan karena ketiga kepala staf ini sudah menjabat sekian lama selama Pak Jokowi menjadi presiden, jadi ya Pak Jokowi tahulah karakter dan rekam jejak masing-masing, sehingga tahu juga apa yang dibutuhkan ke depan, apakah ingin Pak Andika karena kepercayaannya sudah muncul waktu dan pas Pampres, lalu ingin menekankan stabilitas politik,
Apa karena Pak Yudo karena rotasi, atau mungkin malah berganti lagi tapi ke Angkatan Udara karena Pak Fajar memiliki kedekatan dan pengalaman mumpuni di Kogapilhan misalnya, ya nggak tahu. Tapi pada dasarnya pemilihannya sederhana, 1 dari 3 saja. Nah, pengaruh dari Punawirawan ya selalu ada, karena kalau dilihat di media-media, Pak Jokowi menjalin hubungan interaksi rutin dengan para Punawirawan, dengan PPABRI, dengan Legiun Veteran, dengan Persatuan Punawirawan, baik darat, laut, udara. Itu interaksinya rutin dengan sesepuh-sesepuh kayak Pak Saidiman, Pak Trisutrisno, Pak Tintong Panjaitan, ya beberapa kali bertemu di sana dan bisa dilihat di media. Tapi ya memang itu yang normal dijalankan oleh Presiden, dan itu bukan hanya dengan Punawirawan tapi juga dengan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya. Ya tapi ya itulah politik. Ya politik pada dasarnya menjalin interaksi dengan sebanyak mungkin simpul gitu, sehingga bisa berkolaborasi untuk bersama-sama tahu apakah ada persamaan atau perbedaan kepentingan untuk menuju ke depan. Ya, terima kasih Pak Andi, Pak Andi dan Bang Al-Araf atas jawabannya. Ini tadi ada permohonan dari salah satu peserta diskusi untuk bertanya satu lagi, mungkin kepada Bang Al-Araf dan Pak Andi. Mungkin kita agak telat sedikit selesainya, mungkin melebihi dari jam 9. Kepada Kanda yang tadi ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin nanti setelah menjawab, mungkin bisa sekaligus closing statement dari Bang Al-Araf dan juga Pak Andi. Terima kasih. Maaf Ketua. Lanjut aja Ketua, karena kasihan sama materinya Ketua. Oh begitu. Karena tidak jadi bertanya, mungkin closing statement dari Pak Andi Wijayanto terlebih dahulu Pak, terkait menakar kandidat Panglima TNI, peluang, hambatan, dan tantangan penguatan militer di Indonesia. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi pemilihan Panglima TNI oleh Pak Jokowi ya pada dasarnya nanti akan menjadi satu proses politik ya, karena harus dilakukan bersama DPR. Begitu dilakukan bersama DPR, ini pasti proses politik. Ada proses sederhana yang bisa dilakukan Pak Jokowi kalau pendekatannya adalah pendekatan rotasi, sehingga calon terkuat akan Pak Yudo. Tapi kalau pendekatan lain yang dipakai, maka peluang Pak Andika menjadi Panglima TNI menjadi terbuka. Tapi ini lagi-lagi betul-betul pertimbangan politiknya Pak Jokowi, tidak hanya melihat siapa menggantikan Pak Hadi di maksimum 1 Desember 2021, tapi juga mungkin melihat bagaimana konfigurasi politik ke depan akan dijaga oleh Pak Jokowi hingga nanti pemilu 2024. Ya, terima kasih Pak Andi. Kepada Bang Al-Araf, dipersilakan Bang untuk closing statement-nya. Ya, saya sih berharap pergantian Panglima TNI bisa menjadi momentum untuk proses reformasi TNI dan transformasi TNI ya. Memang proses itu sangat tergantung dari Presiden, Panglima hanya menjalankan. Tapi paling tidak kita membutuhkan Panglima yang punya komitmen sama dengan Presiden untuk mendorong proses transformasi dan reformasi TNI. Tapi tentu pertanyaannya adalah apakah kemudian Presiden memiliki komitmen di sisa waktunya untuk mendorong transformasi dan reformasi TNI itu. Karena sejauh ini sepertinya hal itu tidak terlihat. Itu yang terjadi malah proses kemunduran, proses reformasi TNI dengan berbagai hal, misalkan menguatnya peran internal militer, lalu kemudian beberapa agenda reformasi TNI yang tidak selesai, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang juga nggak selesai gitu. Artinya sulit sih diharapkan gitu untuk mencapai yang ideal tadi itu, meski sebagai harapan tentu saya boleh berharap juga bahwa harus ada upaya untuk mendorong itu gitu di tengah sisa waktunya, meski pesimis untuk hal itu terjadi apalagi dengan kondisi politik sekarang. Nah, yang kedua adalah
dalam konteks itu akan jauh lebih sehat proses pergantian Panglima TNI itu dilakukan secara normatif dengan berpijak pada rotasi TNI. Dengan demikian kita bisa melihat proses soliditas organisasi TNI menjadi lebih baik gitu. Pertimbangan politik akan selalu ada baik dari partai, purnawirawan dan lain sebagainya, dan saya berharap Presiden berani untuk keluar dari penggunaan tekanan politik tadi gitu. Dan sudah terbukti di 2019 situasi yang krisis dan genting gitu, Panglima TNI-nya bukan dari darat tapi angkatan udara, tapi berhasil melewati proses krisis gitu. Begitu sama sekarang dalam kondisi krisis pandemi dan lain sebagainya, seharusnya siapapun dia, walaupun dari AL ataupun dari AU, dia bisa mendorong proses pergantian menjadi lebih baik gitu. Dan saya sih menganggap bahwa masing-masing kepala staf juga seharusnya menyadari dalam diri mereka akan jauh lebih sehat dan lebih baik jika proses ini dilakukan secara fair dengan kesetaraan dan keadilan tadi, dan dengan legowo mempersilahkan kepada angkatan yang belum untuk menjabat Panglima TNI untuk mengambil posisi Panglima TNI. Itu akan jauh lebih wise dan jauh lebih bijak sehingga tidak terjadi friksi yang keras di dalam tidak terjadi friksi di dalam tubuh TNI. Ya, semoga saja ini bisa jadi momentum, meski saya pesimis bahwa proses ini akan bisa menjadi momentum meski kapan itu ada, karena sangat tergantung dari Presiden. Gitu, terima kasih gitu ya buat PBHMI. Ya, terima kasih Bang Al-Araf kepada teman-teman semua. Dengan berakhirnya closing statement dari kedua narasumber, maka berakhir juga diskusi kita terkait menakar kandidat Panglima TNI, peluang, hambatan, dan tantangan penguatan militer Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Andi Wijayanto dan juga kepada Bang Al-Araf sebagai narasumber dalam diskusi kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Yunda Olin selaku MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Pak Andi jadi Panglima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Andi jadi Panglima. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan juga kepada moderator yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Dan begitupun kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Dini Liana Solin, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga perkataan yang tidak pantas. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Al-Araf sama Pak Andi. Ya, terima kasih. Salam. Ya. Mas Andi, sehat Mas. Yo, malam. Sehat, Bunda. Malam untuk teman-teman. Tolong Bang Widodo. Rekomendasi saya ya, Ketua Umum PBHMI bergiliran aja. Perintah Gun. Iya Bang, nanti diproses di Bagaimana Gun? di rapat harian Bang, nanti diproses. Ya. Biar kalian kongres kita dukung Gun. Kalau kata Bang Al-Araf harus ini bergiliran katanya. Giliran. Bang, nanti di rapat kita bahas Bang. Kita dukung nanti. Bang Arsen kita dorong jadi Menteri Pertahanan. Bersama Barpen. Kalau Pak Andi jadi Panglima. Supaya kalian kalau kongres nggak ribut, ya kan? Iya Bang. Mari Bang. Bang nanti. Harus MOU ini. Bang. Bang jangan kapok Bang, diundang diskusi nanti Bang. Oke, sip. Thank you ya, Bang pamit ya. Bang. Ya Bang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya butuh bocor dari Bang Al-Araf soal Panglima terpilih kan? Biar MOU dulu sebelum jadi Panglima. Kita dorong Bang Arsen jadi Menteri Pertahanan. Kalau Pak Andi Prakasa jadi Panglima TNI. Oh ngeri. Siapa Gunawan? Bang Dasko jadi apa? Ini ada jenderal tanpa bintang juga ini. Jenderal Sudirman mana? Gunawan, Bang Dasko jadi apa?
Kita bikin diskusi. Gunawan ini jelas konsolidasinya se-Indonesia dia soal pemilihan panglima nih. Iya, Bang, Tinda besok deklarasi di Banyuwangi, Bang. Ini lagi di Banyuwangi sekarang, Bang. Deklarasi untuk dukungan kemana nih? Darat apa laut ini? Angkatan darat lah, karena kita lahir dari darat. Siap. Sepakat teh. Tapi arahan ketua umum kayaknya dukungnya laut ya. Ya, nantilah kita ngomong empat mata dulu. Kalau arahan Bang Arsan pasti angkatan darat kayaknya nih. nanti. Kalau Bang Dasko apa Gunawan? Udah, beliau kan presiden ke depan. Jadi ngopi di mana ini kita? Dok, besok ke Jakarta, Dok. Siap. Kita. Siap, Bang. Bang Edo masih Bang. Surat besok masuk surat. Tadi udah diantar sama Prijal itu, cuman itulah minta rapid dulu baru bisa masuk. Ya Jal ya, harus ada rapid ya. Enggak abang bilang duluan semalam, aturan udah disiapin. Enggak, kalau saya kemarin nggak rapid, cuman dia bahasanya lagi disterilisasi, dia nggak mau minta saya rapid. Oh iya. Enggak, gue lupa kasih sandinya buat ente kemarin. Iya. Harus ada paspor masuknya itu. Cuma sampai Kermang doang bisa ya Bang. Udah, nanti besok baru lu dapat paspornya. Bicara cuma foto gedungnya doang. Ya Bang, besok lah Bang berarti. Ya, besok. Bang Yosi bisa Bang? Atau ada yang bisa Bang? Ingat bawa rapid itu, Jal. Iya Bang, dari LKM-nya aja Bang ya? Ya, di print aja. Oke Bang, siap. Ketua, besok ya? Berkabar kalau ke Jakarta ya. Ya. Siap. Ya. Nah. Tadi Bang Pipa Yoga cuma mau mastiin ada Bang Mahfud atau enggaknya aja Bang tadi. Oh. Seharusnya kalau nggak Mahfud Pipa aja bicara dari kami kan. Udah lah. Berkembang aja nanti ke depan. Siap Bang, siap. Yuk. Ya, jadi gimana nih Bang? Ya kita move grup aja. Kasihan kawan-kawan yang lain ini kayaknya mau istirahat juga. Iya, maksudnya recordingnya tadi terputus Bang, jadi fullnya yang di YouTube aja ya? Ya. Oke Bang, siap. Oke, kita lanjut di grup Hankam. Siap. Siap. Ku close ini Bang ya? Yuk. Assalamualaikum.